Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang tentang pengalaman dan sharing selama bekerja di Rumah Sakit Carolus dengan salah satu suster terbaik kita yang sudah masuki masa purna bakti yang bekerja kurang lebih dari 36 tahun. Kita akan berbincang hangat dengan Nurse Monica Rumahorbo Escape. Kita mulai perbincangan kita yuk. Halo Kak, apa kabar? Makasih untuk kehadirannya. Kami sangat bahagia Kakak bisa menyempatkan waktu untuk hadir kembali di Rumah Sakit Carolus. Boleh ya Kak, tanya-tanya ya? Boleh. Ada beberapa pertanyaan nih Kak, silakan dijawab dengan hati nurani. Pendengar mungkin belum tahu, boleh Kakak memperkenalkan diri, tentang diri Kakak dan apa peran Kakak selama di Rumah Sakit Carolus. Silakan Kak. Ya, terima kasih Linda. Terima kasih karena kita boleh berbincang-bincang hari ini. Saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya Nurse Monica Rumahorbo Escape yang biasa dipanggil Suster Monik. Saya lahir di Kisaran, tepatnya di Sumatera Utara. Kira-kira 57 tahun yang lalu. Memang kehidupan saya tinggal di lingkungan rumah sakit. Kebetulan orang tua saya, ayah saya bekerja di rumah sakit Amerika sebagai analis kepala laboratorium rumah sakit tersebut. Ya, dari situ timbul keinginan saya untuk menjadi seorang perawat. Karena saya sehari-harinya dari SD sampai SMA melihat perawat lalu lalang di sekitar rumah saya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Rumah Sakit Carolus tahun 85 sampai 1988. Saya lihat Rumah Sakit Carolus saat itu dari majalah Hidup. Saya melihat perawat-perawat begitu cantik-cantik ya, dengan pakaian putihnya. Akhirnya saya tergerak untuk kuliah di Rumah Sakit Carolus. Saya bekerja dari tahun 1988 sampai 1999 di Bangsal Anak di unit Yasinta. Kemudian saya dapat beasiswa kuliah di STIK Sin Carolus, angkatan pertama, nurse, dan selesai tahun 2022. Selanjutnya dari 2022 sampai 2010, saya bekerja sebagai perawat dan supervisor. Selanjutnya 2010 sampai 2022 di kepala unit VIP. Cukup lama ya Kak menjadi kepala unit? Iya, ada 12 tahun ya. Kemudian selanjutnya saya lanjut jadi case manager sampai 2024. Berarti ini baru iya, benar purna baktinya purna ya Kak, baktinya, ya? iya. Okay. Sebenarnya tahun lalu saya sudah pensiun, tapi dari suster tolong dikaryakan lagi 1 tahun untuk jadi manager on duty rumah sakit. Berarti dari awalnya saya bilang, berarti Kakak benar-benar suster terbaik di Rumah Sakit Carolus ya, sampai walaupun sudah pensiun masih dikaryakan dalam kurang lebih 1 tahun. Ini dari 36 tahun itu berarti cukup panjang kan Kak? Boleh diceritakan pengalaman bekerja atau pengalaman pertama Kakak bekerja di Carolus, apa sih momen yang paling berkesan? Pertama kali bekerja menginjakan kaki di Rumah Sakit Carolus, apa sih yang paling berkesan? Saya ingat waktu saya dinas di bangsal anak-anak, kebetulan di situ juga bangsal kemoterapi ya, sal kemoterapi. Bagaimana anak-anak dengan kondisi cancer ya, kita harus mendampingi ya. Saya ingat beberapa pasien kami, anak-anak yang dengan leukemi yang paling sering, mereka bagaimana berjuang untuk kondisi sakitnya ya, sampai ujian kadang di rumah sakit, dan ada yang datang dari Bali, kita langsung kemoterapi, tapi kita bisa membuat suasana hati mereka happy. Itu yang cukup membekas ya. Dan saat itu saya merasakan sebelum saya masih belum menikah, jadi di situ saya banyak belajar bagaimana ibu-ibu, cara mereka merawat pasiennya, dan bagaimana edukasi dari dokter-dokter, terutama saat itu ada Dokter Utami, Dokter Sanders Batuna, Dokter Rulina, bagaimana mereka memberikan edukasi ke ibu-ibu pasien dan bapak pasien. Jadi kita bisa belajar. Itu ya Kak? Iya. Berarti itu termasuk pengalaman Kakak yang berharga yang begitu Kakak baru masuk, Kakak menghadapi peristiwa itu ya Kak ya, ternyata bisa menjalani dan terakhirnya bisa dibilang happy ending ya Kak. Kakak bisa ceritakan nggak apa sih, mungkin walaupun Kakak bekerja dari awal tuh di Rumah Sakit Carolus, tapi pasti Kakak pernah mendengarkan
rumah sakit lain, Iya. bagaimana pasti ada sisi plus dan minusnya. Apa yang bisa membedakan rumah sakit Carolus itu yang terbaik menurut kakak? Yang pasti saya itu suka nyanyi, suka kor. Jadi di Carolus kan ada kapel, jadi saya bisa leluasa untuk kita bisa berdoa dan selalu ada misa gitu. Itu rasanya akan membuat kita lebih penuh ya secara emosi gitu. Itu salah satu yang membuat, dan ya suasananya di Jakarta Pusat, Salemba Raya 41. Nah, dari dulu itu yang memang saya mimpi-mimpikan. Masuk dan diterima di rumah sakit Carolus berarti mimpi dan cita-cita ya kak ya? Iya. Oh, gitu. Oke kak, bagaimana rumah sakit Carolus ini bisa mendukung karir kakak? Kebetulan saya tahun 92 saya menikah ya. Saya sangat yakin waktu saya menikah juga karena latar belakang saya perawat di Rumah Sakit Carolus ya. Saat itu animo masyarakat, perawat-perawat pasti untuk urusan rumah tangga pasti aman lah gitu. Itu pasti saat itu ya. Jadi memang menjadi satu pilihan perawat. Dari situ kebetulan suami saya ngajak juga supaya kita tinggal dekat Rumah Sakit Carolus ya. Gitu. Jadi ya kami berusaha membeli rumah di dekat dari Rumah Sakit Carolus agar saya kalau pulang dinas sore Tidak terlalu jauh tidak ya, terlalu Kak? jauh, tidak terlalu malam, dan misalnya nanti saya hamil tidak akan sulit untuk saya bisa pulang ke Jadi rumah udah pikir ya. panjang ya kak? Iya, walaupun kita beli rumah kecil yang mulai pembangunannya juga bertahap ya, tidak langsung bagus tapi secara bertahap. Oke, oke. Ya. Sangat seru sih kak mendengar pengalaman itu ya. Iya. Udah jadi begitu masuk Carolus itu belum menikah, Iya. akhirnya menikah dan akhirnya mencari rumah pun dekat Rumah Iya. Sakit Carolus. Iya. Bisa dibilang Rumah Sakit Carolus itu rumah kedua kita Rumah ya, kedua, Kak? iya. Apalagi dengan 36 tahun Iya. itu sudah luar biasa sih Iya. saya bilang. Jadi kayak begitu pernah bakti mungkin kakak agak rasa kehilangan ya. Iya. Yang setiap hari rutinitas Ke Carolus. ke Carolus, terus lupa mungkin ya kak bangun tidur mau buru-buru kerja ternyata sudah tidak bekerja lagi. Iya. Kita kan pernah melewati masa-masa yang tidak enak COVID. Iya. Bagaimana pengalaman kakak bekerja di Rumah Sakit Carolus selama masa pandemi COVID? Kebetulan saya dinas di Ignatius saat itu, di mana ruangan Ignatius ditempatkan pasien COVID. Jadi ruangan VIP dijadikan satu kamar berempat, ada yang bertiga, ya, cukup banyak pasien. Dan saya sering mendampingi pasien dari kaca-kaca, kadang kalau nggak masuk ke dalam, kalau dari kaca untuk menganjurkan pasien untuk posisi tengkurap ya, supaya mereka bisa cairan yang ada di paru-paru bisa turun gitu ya, bisa keluar ya. Jadi memang kita berjuang bersama dan memberikan kekuatan bagi para pasien, dan ya memang banyak sekali yang dipanggil Tuhan juga, tetapi kita bisa bersama untuk berdoa, memberikan sakramen sampai sakramen dengan Zoom gitu ya, dan bantuan dari Samadi juga waktu itu kita ada misa ya, misa ada 2 kali seminggu, jadi untuk membantu pasien-pasien kita itu. Jadi Rumah Itu sih. Sakit Carolus Iya. ini dengan kata lain sangat-sangat mendukung ya kak ya, Iya. berantisipasi. Karena bukan hanya pasien, kita pun karyawan banyak yang Iya. jatuh sakit mengalami COVID ya. COVID, tapi bisa tertangani dengan baik. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih kak, kita kan banyak nih unit-unit. Bagaimana cara unit masing-masing apabila misalnya unit contoh unit Lukas itu ramai sekali loh, sementara Ignatius itu tidak terlalu ramai pasiennya. Bagaimana kolaborasi timnya kak? Untuk di keperawatan sendiri, biasanya sih antar kepala unit itu sudah saling mendukung ya. Misalnya di satu unit pasiennya banyak dan karyawannya lagi sedikit, akhirnya teman-temannya yang lain akan membantu ya, akan membantu memberikan bantuan tenaga, itu salah satu ya. Kebetulan saya juga manajer on duty rumah sakit. Bagaimana kerjasama antara dokter, perawat, keluarga pasien, nah itu kita bisa menyatukan ya, menyatukan semua hal yang bisa kita kerjakan bersama. Jadi pengalaman sebagai manajer on duty ya, bagaimana mengatasi pasien yang Masalah-masalah pasien komplain ya, mungkin ada yang komplain ya, kita bisa Oke. saling bekerja sama, dan dokter-dokter juga cukup
mau, cukup kontribusi untuk kita bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada gitu. Itu sih saya rasa. Baik juga dengan bidang lain seperti farmasi, seperti dari radiologi ya, dan reka medis, semuanya kita bekerja sama. Iya, gitu iya, ya, Kak, ya. untuk mengatasi persoalan yang ada. Jadi semuanya mendukung gitu ya Kak. Iya. Ya? Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih harapan terbesar Kakak untuk rumah sakit kita ini? Yang pasti Carolus ya lebih maju dari yang lalu dan bisa mempertahankan keinginan masyarakat ya. Semua masyarakat kan mengatakan Carolus itu rumah sakit besar loh Ya, gitu betul. ya. Jadi dalam pelayanan ya saya berharap kita tetap bisa mempertahankan yang sudah ada. Bila perlu kalau masih bisa ditingkatkan silahkan supaya kita bisa tetap Melayani dengan lebih baik lagi gitu Boleh, ya Kak gitu ya. Di rumah sakit yang jadi pilihan masyarakat pilihan. ya. Betul, betul. Oke. Mengingat Carolus sudah berapa tahun Kak? Sudah cukup lama ya. Hampir 36 tahun. Nah. Ntar 4 bulan, 5 bulan lagi saya 36 tahun berkarya di Rumah Sakit Carolus. Pertanyaan terakhir nih Kak. Ya, Kami karyawan ini masih bekerja nih. ya, Masih berkarya di Rumah Sakit Carolus. ya. Mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan supaya kami punya semangat juang seperti Kakak. Yang pasti kita selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan porsi masing-masing gitu ya. Saya juga sangat merasakan saya mempunyai anak 4 orang dan mereka sangat tahu kalau mamanya itu sangat mencintai pekerjaannya gitu ya. Jadi yang paling penting kita cinta dulu, kita suka dulu dengan pekerjaan kita. Pasti kita akan melakukannya dengan happy. Akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kesetiaan itu juga perlu ya. Tapi semua orang memang punya hak untuk memilih apa yang menjadi terbaik, tapi dasar-dasar dari Carolus itu yang perlu kita tanamkan di hati sanubari kita ya, terutama iman yang dalam ya. Di situ saya tidak bisa melupakan ya. Nah, saya pikir kalau kitanya kuat imannya itu akan berjalan dengan baik semuanya. Gitu. Iya. Jadi saya bisa ambil kesimpulan pertama Iya. itu berarti benar-benar mencintai gitu Iya, ya Kak, mencintai pekerjaan kita. Dengan cinta itu mengalahkan segalanya. Iya. Gitu ya Kak ya. Iya. Oke, perbincangan kita kayaknya sudah cukup ya dan udah hangat. Terima kasih Kakak untuk waktu dan kesempatannya dalam wawancara ini. Kami sangat-sangat berkesan untuk masukan dan pengalaman sharing selama bekerja di Rumah Sakit Carolus. Untuk kami yang masih berkarya di sini, kita harus berkarya di Rumah Sakit Carolus dengan menerapkan nilai-nilai dasar Rumah Sakit Carolus, yaitu I I care. care. Apa sih itu I care? Integrity, compassion, assurance, respect, embrace innovation. Oke, akhir kata saya pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.